Hai Sobat Komso Santo Yosef Pandan. Pada kesempatan ini saya ada di tepi Danau Toba. Bersama dengan keindahan alam di sore hari ini, saya akan mengantar kita untuk sama-sama masuk dalam permenungan tentang Injil Yohanes yang merupakan Injil dalam perayaan kita pada hari Minggu biasa yang kedua yang akan kita rayakan nanti. Maka sehubungan dengan itu, saya mengajak kita sekalian, mari kita sama-sama membuka hati kita, menjadikan diri kita untuk sama-sama memperdalam Injil Yohanes yang akan saya bawakan pada kesempatan ini. Salam bagi para pencinta sabda Allah bersama Komso Santo Yosef Pandan. Saya Pastor Gusti Faran yang pada kesempatan ini akan mengantar kita untuk masuk dalam permenungan tentang Injil Yohanes bab 1 ayat 35 sampai 42. Bacaan yang akan kita gunakan dalam perayaan misa atau ibadat pada hari Minggu biasa yang kedua seturut kalender liturgi Gereja Katolik. Dalam Injil ini kita membagikannya dalam 3 poin. Dalam poin yang pertama, Injil Yohanes mau menceritakan bagaimana Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus Kristus kepada para muridnya. Lewat perkenalan Yohanes Pembaptis, para muridnya kemudian tidak hanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, tapi mereka kemudian berusaha mengikuti Yesus, bahkan tinggal bersama dengan Yesus. Pengalaman mereka ada bersama kurang lebih beberapa saat bersama Yesus, sungguh-sungguh menjadi suatu pengalaman yang mengagumkan bagi mereka. Maka pengalaman itu sendiri tidak mau mereka simpan sebagai suatu pengalaman pribadi. Rasa gembira atas perjumpaan mereka dengan Kristus semakin menumbuhkan rasa kepercayaan dan iman mereka akan Allah dalam Kristus. Yang kemudian hal itu mereka tunjukkan dalam sukacita dengan kembali bersaksi tentang Kristus, yang mana pertama-tama hal itu dilakukan di kalangan keluarga mereka sendiri kepada saudara-saudara mereka, yang di kemudian hari hal itu dilanjutkan kepada bangsa-bangsa lain. Ini poin pertama dari isi Injil ini. Poin yang kedua, dalam permenung yang kedua ini nanti saya mengajak kita sekalian untuk melihat kembali bagaimana awal kisah kita mengimani Kristus. Saya yakin setiap kita memiliki pengalaman-pengalaman yang berbeda saat kita kemudian mengenal Kristus dan mengimaninya dan mengikutinya. Mungkin ada di antara kita yang menerima iman kepada Kristus melalui iman warisan lewat keluarga atau orang tua kita yang kita terima sejak kecil. Atau mungkin juga lewat guru-guru agama kita yang kita jumpai atau kita dapat lewat sekolah-sekolah, atau mungkin lewat perjumpaan-perjumpaan pribadi dengan orang-orang tertentu, atau mungkin lewat pelayan-pelayan gereja Katolik, entah para pastor, biarawan-biarawati, sahabat-sahabat Katolik, atau siapapun yang kita jumpai yang senantiasa memberikan gambaran atau mewartakan Kristus yang kemudian menggugah hati kita untuk menerimanya dalam hidup. Pengalaman-pengalaman ini tentu suatu hal yang menarik, yang pantas kita syukuri. Tapi yang paling penting di atas semua pengalaman ini adalah bagaimana kita membuka hati kita untuk mengimani Kristus secara teguh dalam kehidupan kita. Hal ini tentu ditampakkan lewat kesediaan kita, bagaimana kita membagi waktu dalam keseharian hidup kita untuk selalu berjumpa dengan Tuhan. Entah lewat doa-doa pribadi, doa bersama, permenungan dan pendalaman tentang kitab suci, rekoleksi, atau keterlibatan-keterlibatan dalam kegiatan bersama dalam gereja, sehubungan dengan karya-karya pastoral yang membangkitkan rasa semangat hidup beriman, sekaligus bersaksi tentang itu dalam kehidupan. Ini poin yang ketiga yang sungguh-sungguh harus kita dalami sehubungan dengan keimanan kita kepada Kristus. Maka, lewat penceritaan Yohanes Pembaptis tentang Kristus, bagaimana kita menghidupi keimanan kita, dalam hal ini kita bisa bercermin kepada murid-murid Yohanes tadi, yang hanya mendengar atau menerima ketika Yohanes memperkenalkan Yesus, kemudian mereka dengan terbuka hati mengikuti Yesus, tinggal bersama Yesus, mengalami kesatuan dengan Kristus, dan kemudian pergi bersaksi tentang Kristus. Sebagai orang-orang Kristen, entah bagaimanapun awalnya kita menjadi pengikut Kristus, sekali lagi yang paling penting bagi kita adalah selain tadi bahwa kita menyediakan sedikit waktu kita dalam keseharian kita untuk selalu berjumpa dengan Tuhan lewat doa, karya kita, permenungan kitab suci, dan kegiatan-kegiatan kerohanian lainnya.
Yang kemudian hal itu tidak hanya memperdalam pengetahuan kita, tapi semakin memperkuat iman kita dan menumbuhkan semangat untuk poin yang ketiga dalam kehidupan kita sehubungan dengan ini, yakni bersaksi tentang Kristus dalam hidup. Demikianlah kita tidak hanya menunjukkan kesaksian iman kita dan memperdalam pengetahuan keimanan kekuatan kita kepada Kristus, tapi juga sekaligus kita senantiasa memperbaharui pengalaman iman kita yang kemudian menghadirkan berkat bagi kita dan orang-orang lain yang kita layani dalam hidup. Lewat kesaksian-kesaksian iman kita, maka semakin banyak orang yang akan terbuka hatinya, terbuka dirinya, untuk tidak hanya mendengarkan lagi pewartaan kita, tapi mencoba, berusaha untuk mengikuti Kristus, tinggal bersamanya, untuk kemudian bersama-sama dengan kita, bersaksi, bersyukur, dan memuliakan Allah dalam hidup. Amin. Baik sahabat pencinta sabda Tuhan bersama Konsul Santo Yosef Pandan, terima kasih sudah mendengar permenungan kali ini. Semoga berguna bagi kita semua. Dan untuk selanjutnya, kita diharapkan untuk senantiasa tetap mengikuti renungan-renungan yang dibawakan oleh para pastor dalam edisi-edisi berikutnya untuk permenungan mingguan lewat tayangan dari channel Konsul Santo Yosef Pandan. Maka untuk itu jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Salam.